Assalamualaikum. Halo Sanak Family, Kundang Kance. Tua apa kabar? Mudah-mudahan sehat galau ya. Nah, kali ini aku mau bikin salah satu kue khas dari Palembang lagi atau jajanan dari Palembang, yaitu Srikayo. Nah, kalau orang Palembang kayaknya nggak asing lagi ya Srikayo itu apa. Cuman buat teman-teman yang belum pernah makan Srikayo atau belum tahu sama sekali sama Srikayo, Hmm, wajib deh cobain ini karena ini rasanya manis, wangi, pokoknya mantep. Jadi, tonton terus videonya ya. Sekarang tinggal kita siapkan aja dulu bahan-bahannya. Yang pertama yaitu 4 butir telur. Di sini saya pakai telur ayam. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah ada telur bebek itu lebih bagus lagi. Lalu ada 200 ml santan kental yang sudah saya blender dengan 7 lembar daun pandan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen warna lebih hijau lagi, bisa di mix dengan daun suji, cuman karena di Bali agak susah carinya, jadi saya pakai full pandan. Lalu 100 gram gula pasir, tapi kalau teman-teman lebih suka manis bisa ditambah lagi ya. Dan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa baca di deskripsi box biar lebih jelas lagi ya. Sekarang tinggal kita masukin aja telurnya. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Di sini saya pakai full telur ayam. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah ada telur bebek, lebih bagusan pakai telur bebek karena kalau telur bebek itu kuningnya itu gede. Dan pastinya kadar airnya nggak terlalu banyak dibandingkan telur ayam. Jadi hasilnya nanti memang dia lebih padat dibandingkan kalau kita menggunakan telur ayam. Cuma kalau nggak ada ya nggak apa-apa pakai telur ayam aja sama seperti saya. Terus kalau telurnya udah dimasukkan, kita masukin juga gula pasirnya. Lalu tinggal kita aduk aja atau kita kocok pakai balon whisk seperti ini. Ini kita cukup kocok sampai gulanya itu larut dan telurnya itu nggak menggumpal lagi ya. Jadi tanpa balon whisk pun nggak apa-apa, teman-teman di rumah bisa pakai garpu atau mungkin teman-teman bikinnya lebih banyak bisa pakai mixer juga. Yang penting di sini pengocokannya itu sampai gulanya benar-benar larut dan telurnya itu nggak ngegumpal sama sekali. Nah, buat teman-teman yang belum pernah makan Srikayo, apalagi teman-teman yang suka rasa manis, legit, cobain deh ini beneran enak banget. Apalagi kalau kita makan dalam kondisi dingin. Aduh, itu beneran enak banget. Jadi teman-teman gak bakalan nyesel kalau bikin ini karena memang ini enak banget, serius. Jadi wajib dicoba di rumah ya. Nah, ini telurnya sama gulanya udah bercampur rata dan gulanya juga sudah larut. Kalau gulanya udah larut, kita bisa masukin santannya ya. Sekarang tinggal kita masukin aja santan kental yang sudah kita blender dengan daun pandan tadi ya teman-teman. Lalu kita masukin juga vanili bubuk. Di sini saya pakai setengah sendok teh vanili bubuk. Kalau nggak ada vanili bubuk, teman-teman juga bisa pakai pasta vanila. Atau mungkin buat teman-teman di rumah yang nggak mau pakai vanili, ini bisa di skip atau nggak pakai sama sekali, nggak masalah karena memang di sini juga fungsinya untuk menambah aroma biar tambah wangi. Tapi di sini karena kita pakai daun pandan, walaupun nggak pakai vanili pun tetap wangi banget dari daun pandannya itu ya. Ini kita aduk sampai bahan-bahannya tadi benar-benar tercampur rata. Kalau memang sudah tercampur, sudah diaduk rata kayak gini, tinggal kita saring terlebih dahulu. Ini kita saring terlebih dahulu supaya
adonannya itu benar-benar halus dan bersih ya. Jadi takutnya nanti ada bekas ampas atau dari kotoran dari gula pasirnya atau dari mana. Jadi benar-benar nanti adonannya ini benar-benar bersih. Makanya kita saring terlebih dahulu. Kalau sudah disaring seperti ini adonannya udah siap untuk kita kukus ya. Jadi ini tinggal kita tuang ke dalam cetakan atau loyangnya. Untuk cetakannya teman-teman harus pakai yang anti panas karena ini kita proses pengukusan. Nah, teman-teman bisa pakai loyang kecil seperti ini. Ini biasanya saya pakai untuk lava cake atau teman-teman juga bisa pakai cup puding seperti ini. Tapi harus benar-benar yang tebal, yang anti panas. Jadi teman-teman cukup ke TBK, tempat bahan kue. Di sana biasanya banyak cup puding yang tebal banget, yang tahan panas. Atau juga bisa pakai aluminium foil juga bisa ya. Sekarang tinggal kita tuangkan aja adonannya ke dalam cetakannya. Di sini saya pakai yang cup puding, tapi ini beneran yang tebal, jadi nggak akan menyot-menyot kayak gitu ya kalau kita kukus. Ini kita tuang adonannya cukup sampai batas garisnya aja, nggak harus penuh banget. Justru jangan sampai penuh banget karena nanti yang ada bakalan meluber waktu kita kukus. Nah, ini tinggal kita tuang sampai garis batasnya aja ya. Di situ ada tanda batasnya kok. Nah, kalau sudah dituang seperti ini tinggal kita kukus aja. Ini pancinya sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Jadi ini udah panas ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk ditutup pakai kain atau serbet untuk tutupnya. Supaya nanti pada saat pengukusan airnya itu nggak menetes ke dalam adonannya. Ini kita masukin semuanya. Dan ini kita kukus selama 15 menit sampai kuenya mateng dan cukup menggunakan api sedang cenderung kecil. Teman-teman jangan menggunakan api besar karena itu nanti kuenya bakalan ambles. Ambles itu kayak gini. Pada saat pengukusan teman-teman melihat kuenya ngembang banget, tapi pada saat diangkat kuenya langsung menyusut. Itu karena apinya kebesaran ya teman-teman. Jadi pakai api sedang cenderung kecil aja. Nah, ini sudah 15 menit dan kuenya udah mateng. Teman-teman bisa lihat sendiri, hijaunya cantik banget dan ini serius. Wangi pandannya itu keluar sampai satu rumah itu aroma pandan. Serius ini enak banget, aromanya aja udah enak. Apalagi kalau kita cicip kuenya nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran atau belum pernah coba sama sekali kue Srikayo ini, wajib cobain di rumah. Atau mungkin teman-teman perantauan yang sudah kangen sama kue Srikayo, bisa cobain resep ini dan semoga kalian cocok sama resep ini ya. Ini tinggal kita angkat aja, terus tinggal kita dinginkan di suhu ruang. Lalu kita simpan di dalam kulkas supaya benar-benar dingin. Karena kue Srikayo ini lebih enak lagi kalau kita makan kondisinya dingin. Tapi kalau nggak sabaran teman-teman udah bisa langsung dikonsumsi ya. Jadi buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk like, share, dan komen. Terutama jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.